bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu. Bagaimana keadaannya? Pasti semuanya sehat, bisa bilang amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih sepanjang malam kami menikmati tidur dengan baik, dan pagi ini kami rindu Tuhan berfirman lewat renungan di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu gak usah unjuk diri. Nah, terambil dari Lukas 11 ayat 15. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Nah saudara, sudahkah kita menunjukkan diri kita dalam arti pamer gitu? Nah saudaraku, salahkah jika kita ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa kita mampu, bahwa kita bisa? Nah saudara, membuktikan bahwa kita sukses, wah bisa aja saudara-saudara. Membuktikan pencapaian kita, keberhasilan kita. Nah, membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan dan lain sebagainya. Silakan jika saudara ingin membuktikan. Tetapi jika semua hal yang saudara lakukan hanya dimotivasi oleh karena saudara ingin membuktikan kepada dunia, supaya dunia mengakui kehebatan saudara, percayalah bahwa pada akhirnya saudara akan kecewa. Sekalipun saudara berhasil membuktikan bahwa saudara tidak seperti yang mereka pikirkan, saudara hebat. Bukan berarti sikap mereka kepada saudara akan berubah, lalu hormat kepada saudara, belum tentu. Bisa jadi mereka justru makin tidak suka dengan saudara. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita mesti waspada. Tentu bukan maksud saya untuk mengatakan kepada saudara bahwa tidak perlu target, tidak perlu pencapaian, tidak perlu keinginan untuk sukses, dan seterusnya. Tetaplah berbuat baik, berjuanglah hingga kita bisa sampai ke puncak. Tetaplah lakukan yang terbaik. Hanya saja kita tidak perlu buang-buang waktu untuk unjuk diri, membuktikan ke semua orang. Mengapa? Kebanyakan manusia itu punya masalah iri, sehingga kalau mereka itu merasa saudara lebih besar, mereka tidak begitu senang kepada saudara. Nah, jadi saudara-saudara, kita nggak perlu unjuk diri. Nah, kalau kita unjuk diri, bisa-bisa orang lain malah mencaci maki kita, ya. Tetapi mereka itu kadang-kadang di depan mata kita, wah mereka tertawa. Mereka bilang, engkau hebat. Di belakang mereka malah membicarakan kita sebagai orang yang jelek dan tidak berhasil dan lain sebagainya. Nah saudaraku, itu sebabnya sekali lagi tidak usah membuktikan diri bahwa saudara itu oke dan boleh. Lihat saja bagaimana sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Sebaik apapun
yang Tuhan Yesus lakukan tetap ada cacat di mata mereka. Yesus menyembuhkan, tapi malah digugat karena dianggap tidak menghormati hari Sabat. Yesus melakukan mujizat, tapi dicurigai bahwa Yesus melakukannya dengan kuasa Beelzebul. Ketika Tuhan Yesus berada di rumah Allah, mereka mencacinya. Namun ketika Tuhan Yesus berada di rumah orang berdosa, mereka memperguncingkannya. Justru yang luar biasa adalah respons daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak pernah unjuk diri, tidak pernah membuktikan bahwa dia itu orang yang betul-betul harus dihormati. Nah saudaraku, dia tidak pernah berusaha membuktikan dirinya kepada siapapun. Mau dikatakan apapun, mau disalah mengerti, mau diperguncingkan, Tuhan Yesus seolah-olah tidak ambil pusing. Inilah sikap yang harus kita teladani. Kalau mau tetap waras di dunia ini yang penuh dengan hujat dan caci maki ini, sekali lagi gak usah unjuk diri. Bisa bilang amin saudaraku. Saya tutup dengan kalimat ini. Lakukanlah yang terbaik, tapi tidak perlu membuktikan kepada orang lain. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ampunilah kami kalau kami unjuk diri, ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa kami tidak seperti yang mereka pikir. Kami mampu, kami sukses, kami berhasil, kami hebat. Ampunilah kami Tuhan. Biar kami tetap merendahkan diri seperti teladan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Itu sebabnya ya Tuhan, ampunilah kami. Ajarkan bahwa Engkau semakin hari semakin besar dalam hidup kami, dan kami semakin kecil di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman ini disampaikan. Tuhan tahu kerinduan dan doa setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan buka jalan dan kabulkanlah. Kalau masih ada yang sakit, ulurkan tangan-Mu. Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kalau ada yang perlu berkat, bukakan pintu rahmat-Mu, berkatilah mereka. Kalau ada yang susah dan perlu penghiburan, berikanlah mereka penghiburan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pimpin hidup kami, gembalakan kami, bawalah kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang jernih. Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami, baik keperluan jasmani dan keperluan rohani. Inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat.